Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan malam GKJ Semarang Timur, Rabu 14 Desember tahun 2022. Tema renungan kita malam hari ini adalah Tuhan datang menyelamatkanmu. Diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih kami boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan sampai malam hari ini, kami semua baik dan kami semua sehat. Dan sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mampukan kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu dan kami melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita bertemu dengan berbagai peristiwa yang membuat kita memiliki respon yang berbeda-beda. Mungkin senang, kaget, sedih, kecewa, marah, bingung, takut, dan berbagai perasaan lain yang merupakan respon dari diri kita. Tidak masalah bila yang kita temui adalah hal-hal yang menyenangkan. Namun apabila yang kita temui justru sebaliknya, apa yang kita lakukan? Perikop Mazmur pasal 42 ini merupakan rangkaian dari refleksi dan pergumulan pemazmur yang seolah-olah tidak berdaya menghadapi kenyataan yang ada di depannya, dan dia tidak berbuat apa-apa. Nats ini dilatar belakangi oleh situasi yang dialami oleh penulis Mazmur ketika berada di pembuangan Babel. Hidup sebagai budak yang tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Penderitaan demi penderitaan silih berganti dia rasakan. Juga apa yang di depan mata tidak lain dan tidak bukan selalu ada penderitaan. Penderitaan yang dia alami dan dia lihat membuat dia merasakan rasanya Tuhan jauh dari dirinya. Dia kemudian merindukan saat-saat terjadinya sebelum pembuangan. Dan penderitaan itu semakin menyakitkan ketika dia menghadapi pencemooh yang mempertanyakan di mana Tuhan. Namun peristiwa demi peristiwa kemudian menyentuh hatinya. Pergumulan dan pergumulan dia rasakan, dan dia menemukan kekuatan sejati dan pertolongan dari Tuhan. Dalam hal ini dia melakukan dialog antara pikiran dan jiwanya. Pikiran itu terkait dengan pengenalan akan Allah, jiwa terkait perasaan yang mendalam.
dialog antara pikiran dan perasaan yang begitu jujur, yang membuat dia sangat tertekan. Kesimpulan dari dialog antara pikiran dan perasaan pemazmur adalah tetap berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber pertolongan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Kita seharusnya tidak putus harap, tetap memiliki harapan, meskipun mungkin apa yang kita doakan belum dijawab Tuhan. Kita tetap memiliki semangat untuk mengupayakan hidup kita menjadi lebih baik, meskipun itu tidak mudah. Kita tetap harus berjuang mengubah setiap pikiran dan perasaan yang negatif yang merusak hidup kita. Kita jadikan semangat dan optimis itu yang ada dalam pikiran kita, pikiran dan perasaan yang positif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berefleksi dan terus belajar dari spirit sang pemazmur. Pemazmur, meskipun berada di tengah-tengah penderitaan, ia tetap berharap hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Kasih. Tuhan Maha Mengerti, Tuhan Maha Melihat. Itulah sebabnya Tuhan hadir, karena Ia peduli dengan hidup kita. Tuhan tidak ingin hidup kita manusia ciptaannya menjadi hancur. Tuhan hadir di dalam Natal itu karena Dia mengasihi kita. Marilah kita terus berharap hanya kepada Tuhan, meskipun kita menyadari bahwa hari ini kita menghadapi hal-hal yang tidak mudah, hal-hal yang sulit, tetapi yakinlah, berharap hanya kepada Tuhan, kita akan memiliki semangat, kita memiliki pengharapan untuk terus maju pada hari ini dan hari-hari mendatang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur untuk firman Tuhan. Apa yang sudah kami renungkan bersama pada malam hari ini, kiranya terus memotivasi kami dan menguatkan kami untuk terus berharap hanya kepada Tuhan, bukan pada kuasa dan kemampuan manusia yang terbatas. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa mengingatkan kami bahwa Engkau yang sudah menciptakan kami. Engkau pula yang akan terus peduli kepada kami, terus menguatkan kami. Kami tidak perlu khawatir dengan apa yang ada di hadapan kami, yang mungkin kadang-kadang membuat kami cemas dan khawatir serta takut. Tapi berharap kepada Tuhan, itulah sumber kekuatan kami. Kami akan beristirahat, Tuhan menjaga melindungi kami, supaya kami tidur dengan nyenyak. Esok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat dan melanjutkan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.